Kau tidak di sini. Setiap detikku kini ku hanya sendiri. Dunia kita tak lagi sama, semua telah berbeda. Ku terbujur dalam sepi, menanti dirimu. Namun entah kapan kita bertemu kembali dan bercanda lagi. Senyum dan tawamu yang selalu menghiasi hariku dengan ceriamu. Ketika tangan tak bisa berjabat dan jari tak bisa menggenggam erat, di saat mata tak bisa melihat, tetapi hati kan selalu terikat. Ku letakkan bungamu di batu nisan, ku pasrahkan semua kepada Tuhan. Doaku kan selalu aku panjatkan, kenangan kita kan selalu ku simpan. Namun entah kapan kita bertemu kembali dan bisa bercanda lagi. Senyum dan tawamu yang selalu menghiasi hariku dengan ceriamu. Ketika tangan tak bisa berjabat dan jari tak bisa menggenggam erat, di saat mata tak bisa melihat, tetapi hati kan selalu terikat. Ku letakkan bungamu di batu nisan, ku pasrahkan semua kepada Tuhan. Doaku kan selalu aku panjatkan, kenangan kita kan selalu ku simpan. Ketika tangan tak bisa berjabat dan jari tak bisa menggenggam erat, di saat mata tak bisa melihat, tetapi hati kan selalu terikat. Ku letakkan bungamu di batu nisan, ku pasrahkan semua kepada Tuhan. Doaku kan selalu aku panjatkan, kenangan kita kan selalu ku simpan. Meskipun kita tak bertatap mata dan indera sudah tak berfungsi semua, batu nisan kan menjadi saksinya. Terima kasih, ku tunggu engkau di surga. Terima kasih, ku tunggu engkau di surga. Tempat terindah di dunia bukanlah laut dengan pasirnya. Tempat terindah di dunia adalah di sampingnya.
my mind. No matter what I do and wherever I go, I can never stay too far from you. You are always in my heart. You're the answer to my questions forever. You're my inspiration. Oh, yes you are. You're an angel. My life's so beautiful because of you. My baby love. Everything I'll do for you. Oh, nothing else matters in this world but you. Dunia bukanlah lautan, hanya di sampingmu cinta. Bukan di mana, di sampingmu adiba. I could spend the whole day looking at your face. You're the one thing I could never misplace. I wonder, can I really do this? Am I really the best one? You're too precious for me, baby. Will you really ever know? You are my true love. Oh, my life gets so beautiful. Baby, you're the one I see. Nothing else matters in this world but you. Bukanlah sekedar pasirnya, hanya bersamamu, oh yeah. Di sampingmu cinta, bagai hujan di musim kemarau. Kehadiranmu dinantikan, senyum manismu buatku rasakan surga. Oh, bukankah laut, ku hanya ingin bersamamu. Ku rasakan surga dunia. Oh, tempat terindah, oh tempat terindah, hadirmu ku nantikan. Bersamamu, kamu adalah Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di awal tahun ini di Lintas Makassar Siang. Kali ini saya Idam yang menemani Anda hingga jelang pukul 18 sore nanti. Dan kali ini kami akan temani Anda pendengar di Lintas Makassar Siang di sesi pengarus utamaan gender. Denting piano kala jenari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Berbisik untuk kembali padanya, 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Oh maafkanlah
sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Oh, rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk namun senyummu tetap mengikuti. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Tak sanggup bibirku berucap saat kamu ada di depanku. Apakah ini cinta ataukah ini karma? Memikirkan kamu setiap waktu, memikirkan kamu menyiksa hatiku, memikirkan kamu. Mungkin aku takkan mampu menahan semua rasa yang ada, tersiksa hatiku. Ku lewati hari demi hari, namun selalu kamu di benakku. Ingin selalu bertemu, mendengar suaramu. Apakah kamu juga begitu? Mungkin aku takkan mampu
aku percaya. Sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku umat Kristiani dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Penghujung tahun selalu menjadi momen yang sangat istimewa, khususnya bagi saudara-saudara kita yang memperingati Hari Raya Natal, yaitu momen saat semua berkumpul dalam sukacita bersama keluarga, sahabat, dan kerabat untuk merayakannya. Walaupun perayaan Natal tahun ini masih dilaksanakan dalam kondisi pandemi, saya berharap saudara-saudara tetap bersemangat dalam damai dan kebahagiaan. Menyongsong tahun baru 2022, saya mengajak kita semua, seluruh bangsa Indonesia, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita diberikan kemampuan untuk melewati berbagai tantangan di tengah situasi ketidakpastian, seraya terus melaksanakan protokol kesehatan, karena dengan cara itulah kita saling menjaga keselamatan bersama. Akhir kata, kepada saudara-saudaraku umat Kristiani yang merayakan hari Natal, saya ucapkan selamat, dan saya ucapkan selamat tahun baru 2022 untuk kita semua. Marilah kita terus jaga kerukunan, kita tingkatkan kepedulian, kita sebarkan cinta kasih dan pesan-pesan perdamaian. Semua nilai-nilai itulah yang menyatukan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau lagi aku percaya. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda saat ini mendengarkan siaran kami. Senang sekali saya Idam yang menemani Anda kali ini di pengarus utamaan gender. Seperti biasa tentunya di hari Sabtu pendengar kami akan hadirkan profil wanita inspiratif, dan untuk edisi hari ini kita bersama dengan narasumber. Beliau adalah Sylvia Rizky, pendiri Ballata. Nah, seperti apa kemudian, apa itu Ballata pendengar, organisasi atau komunitas apa, dan kenapa kemudian Sylvia Rizky ini tertarik untuk mendirikan komunitas Ballata ini. Nah, untuk membahasnya kita sudah bersama melalui sambungan telepon. Tadi kami coba untuk bisa bersama langsung video dengan Mbak Sylvia, tetapi ini sedikit ada kendala teknis ya. Kita segera menyapa Mbak Sylvia melalui sambungan telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sylvia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini pagi jelang siang ini sudah tadi kita sudah koordinasi dari tadi ya. Ini mohon maaf sedikit ada gangguan teknis tadi. Mbak Sylvia sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah. Selamat tahun baru Mbak Sylvia ya. Iya. Oke. Ini di mana nih sekarang? Lagi ini di Parepare. Oh, lagi di Parepare. Iya. Memang domisili atau pulang kampung atau seperti apa nih? Ada kegiatan kah? Ada kegiatan acara tahun baru di rumah ini, rumah ipar. Oh gitu. Kirain Iya. sudah ada cabangnya komunitas Ballata di Parepare. Amin, amin, semoga. Amin, amin, amin. Harapannya seperti Amin. itu ya. Oke. Iya, Kak, iya. Nah, tak kenal maka tak sayang nih, Mbak Sylvia di awal ingin berbagi kenalan dengan pendengar Pro 1 RRI Makassar.
kesibukan sehari-hari seperti apa dan mungkin bisa disampaikan. Silakan Mbak Sylvia. Iya, selamat pagi pendengar. Saya Sylvia Rizky, akrab dipanggil Vivi. Oh, Vivi. Iya, Oh, iya gitu. Kak Vivi. Sehari-harinya saya bekerja di Dinas KB, tapi khususnya Balai Penyuluhan KB Kecamatan Maruriawa. Dan aktif memang di beberapa organisasi-organisasi di lingkungan Kecamatan Maruriawa seperti itu Kak. Dan Maros? Ya. Iya. Maros ya? Di Kabupaten Sopeng Kak. Oh, di Sopeng. Iya, Kabupaten gitu. Sopeng. Tepatnya di Batu-Batu. Oh, oke. Nah, ini aktif selain itu seperti apa? Aktif ini sekarang setelah mendirikan Balata, aktif di Balata. Aktif juga di Karang Taruna Kelurahan PKK. Kemudian sementara ini ingin bergabung dengan Pemuda Pancasila juga Kak. Pemuda Pancasila. Proses. Iya. Banyak ya kegiatannya? Iya, lumayan karena memang senang berkegiatan dari semenjak sekolah sampai kuliah. Oh, memang sudah terbiasa ya dengan berbagai Iya, macam terbiasa. kesibukan. Oke. Ini nggak rencana buat buku juga? Sebenarnya saya senang menulis Kak. Pernah ada kumpulan-kumpulan puisi saya beserta dengan teman-teman kuliah, cuma dibukukan saya begitu saja, enggak sampai ke dipublis ke tempat-tempat umum seperti itu Kak, hanya untuk kepentingan ini. Hampir saya ke Balata begitu, cari koleksinya, ada nggak? Ternyata itu harus ada nanti ya. Tapi ada kalau untuk di koleksi Balata ada. Oh, ada. Ada Kak, iya. Nah, kita dari tadi menyebut Balata. Penyebutannya gitu ya? Iya Kak, Balata. Yang dari bahasa Makassar kan Bala. Iya. Oh, gitu. Nah, kita udah nyebut dari tadi Balata. Itu apa sih? Organisasi, komunitas apa begitu? Komunitas penggiat literasi. Secara umumnya seperti itu. Jadi Balata ini kami dirikan sekitar Agustus kemarin tahun lalu, tepatnya tanggal 7 Agustus 2020 Kak. Penggiatnya itu yang mendirikan saya dengan 3 teman, tapi 4 orang ini 3 perempuan, 1 laki-laki. Jadi didominasi oleh perempuan. Seperti itu Kak. Oke. Jadi baru setahun ini ya? Iya, baru setahun lebih Kak. Dan lokasinya di? Kebetulan lokasinya berada di belakang kantor pos Batu-Batu, di tempatnya rumah saya Kak. Sementara ini bertempat dulu di rumah saya. Oh, di Sopeng. Sopeng, iya. Oh berarti tadi saya salah alamat dong. Loh. Saya tadi searching di internet gitu ya. Iya. Balata. Ini kok saya diarahkan di Makassar ya? Oh. Terus juga tahu ada juga di sana. Oh gitu. Terus tadi makanya agak kebingungan gitu. Ini lokasinya Mbak Sylvia di mana sih? Nah, Balata ini kalau yang saya baca tadi ini rumah bagi yang berbicara tentang zona drugs education, khususnya narkoba. Oh, salah ya? Salah alamat ya? Saya. Salah alamat Kak, iya, salah alamat. Kalau Balata itu ini Batu-Batu. Oh, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Maruriawa, Kabupaten Sopeng. Kabupaten Sopeng. Oh, saya salah alamat berarti tadi saya ke inspeksi kanal Kota Makassar diborong lokasi. Ternyata ini adanya di Sopeng. Di daerah, daerah. Makanya tadi agak bingung. Oh, berarti kalau di Maros aktivitas Mbak Sylvia dekat berarti dengan Makassar. Oh, tahu-taunya di Sopeng. Sopeng, mau jalan-jalan ke Leja bisa singgah dulu di Balata Kak. Ah, gitu. Iya. Oke. Nah, kenapa kok Mbak Sylvia dan kawan-kawan nih tertarik begitu untuk mendirikan Balata ini? Iya.
ini kan Balata berdiri di tengah pandemi, Kak. Pandemi kan di awal Maret ya, kalau tidak salah ingat, dan sedangkan Balata berdiri di Agustus. Jadi berawal dari keprihatinan sebenarnya, Kak. Keprihatinan saya dan 3 orang teman saya melihat anak-anak di sekitar lingkungan kami yang tidak terkontrol penggunaan HP gawainya. Kemudian karena pandemi ini mereka tidak bersekolah, hanya belajar dari rumah. Rata-rata mereka tidak, kalau usia SD kelas 1 itu, kelas 2 tidak ada yang bisa membaca, Kak. Selama pandemi itu. Jadi kami inisiatif loh. Kasihan mereka kalau seperti ini terus. Kemudian banyak dari orang tuanya mengeluh ke saya pribadi, bilang tolong ini sih. Kira-kira bisa tidak membantu anak saya belajar, karena kalau saya tidak bisa di rumah, anaknya tidak mau mendengar seperti itu, Kak. Jadi saya dan 3 orang teman ini berinisiatif, ayo deh kita bikin ini wadah untuk anak-anak di sekitar lingkungan kita saja dulu, supaya mereka bisa belajar dengan baik, bisa menerima pelajaran juga dengan baik, membantu mereka minimal dulu bisa masih membaca itu, Kak. Karena banyak dari lingkungan kami itu anak-anak SD sudah kelas 2, Kak, belum bisa membaca. Jadi kasihan sekali seperti itu. Ya. Dan akhirnya terwujudlah kemudian berdiri Balata ini. Balata, iya. Organisasi atau komunitas untuk menarik minat baca begitu ya. Minat baca, iya. Kalau boleh digambarkan seperti apa sih Balata ini untuk pendengar kita? Iya. Jadi Balata ini di dalamnya itu kita belajar membaca, mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca. Jadi di dalam Balata itu ada beberapa program kerja, Kak. Memang masih berumur seumur jagung, begitu banyak sebenarnya lika-liku sebenarnya permasalahan yang kami hadapi di tengah pandemi. Kita membentuk sebuah komunitas, Kak. Orang-orang banyak yang mencemooh, banyak yang mencaci, kok bikin perkumpulan di tengah pandemi, sedangkan sekolah ditutup untuk sementara. Sedangkan kalian membuat komunitas ini mengumpulkan orang-orang, anak-anak yang justru bisa membahayakan kesehatan mereka. Karena ya itulah, karena pandemi ini, Kak, jadi kita berjalan tapi dengan niat yang kuat, kita harus tetap berlanjut ini walaupun semua di sana, karena masa belajar dibatasi untuk pertemuannya, sedangkan pengantin dan acara-acara di luar sana masih tetap dilaksanakan. Banyak sekali perkumpulan-kumpulan masih tetap dilaksanakan. Jadi awal terbentuknya itu kami banyak sekali sekian, Kak, dari guru-guru sebenarnya ini, Kak. Dari guru-guru disuruh mendapat, maksudnya tidak ada dukungan. Tapi kami tetap bersikeras untuk melakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kami di situ ada istilah melapat. Jadi melapat itu anak-anak datang ke setrep untuk kami ajari membaca, kami ajari berhitung dan semacamnya. Kemudian ada istilah juga melapat keliling. Melapat keliling ini, Kak, kami ke daerah-daerah di luar lingkungan kami, di luar lingkungan Kelurahan Batu Batu. Jadi kami ke kelurahan lain, desa lain, membawa beberapa buku dan mengajarkan kepada anak-anak untuk menghidupkan kembali literasi baca tulis. Seperti itu, Kak. Kemudian kami juga sering mengadakan lomba-lomba untuk menarik perhatian anak-anak kembali ke literasi. Jangan melulu menggunakan HP-nya, Android-nya. Seperti itu. Dan setelah kemudian susah begitu ya di awal-awal jatuh bangun untuk kemudian mendirikan Balata ini, makin kesini seperti apa sekarang responnya? Makin kesini alhamdulillah sudah direspon dengan positif, dengan baik oleh masyarakat terutama. Jadi kemarin-kemarin yang kami mendapat cacian, alhamdulillah sudah dibangga-banggakan begitu, Kak. Jadi sudah ini ada respon positif dari orang-orang di sekitar kami. Termasuk karena termasuk yang pernah ini
mencomot kami karena kami sering mengikutkan anak-anak kami event-event seperti kemarin kami ikutkan lomba bercerita anak RRI. Kami ikutkan beberapa. Ya. Kemudian ikutkan juga ini eventnya Fajar yang lomba menulis surat untuk gubernur. Ya. Kemudian ikut lagi di lomba video opini Festival Cegah Korupsi yang diadakan oleh Itjen Kemendikbud. Jadi kami selalu buka wadah untuk anak-anak. Ayo ikut deh, kita ikut lomba-lomba. Kita tidak usah fokus untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Jadi kita fokus saja untuk mendapatkan sebuah kemajuan dalam diri setiap anak-anaknya. Bagaimana dia membangun kepercayaan diri, melatih mentalnya, dan menambah pengalamannya. Seperti itu, Kak. Oke, dan akhirnya anak-anak didik di Balata Official ini sudah berani begitu ya? Percaya Berani, diri ya, untuk sudah tampil. berani. Dan mengekspresikan dirinya. Kalau boleh tahu, ini kenapa kemudian Sylvia mau begitu rela menghabiskan waktu, tenaga? Apakah dulu nih, maaf, waktu kecil mengalami keterbatasan atau seperti apa, atau bagaimana? Kalau dari pengalaman pribadi, Kak, waktu kecil alhamdulillah tidak mengalami yang namanya keterbatasan dalam mengenyam pendidikan. Karena memang orang tua sangat disiplin, sangat mendukung yang namanya pendidikan. Hanya saja saya dari bapak saya itu orang yang sangat ini juga, Kak, pemerhati lingkungan. Jadi pernah ketika dia muda dicerita kepada saya ingin membentuk sebuah kelompok komunitas seperti ini juga untuk anak-anak di sekitar, tapi tidak didukung oleh aparat pemerintah yang ada pada saat itu. Dan akhirnya anaknya yang mewujudkan begitu ya? Iya, ya seperti itu. Jadi pada saat saya ingin mendirikan Balata, beliau itu andaikan bisa menangis karena merasa bangga sekali. Akhirnya cita-citanya dulu saya yang capai seperti itu, Pak. Oke. Kalau basic sebagai seorang guru, apakah ada sehingga kemudian tertarik begitu dengan anak-anak untuk mengajar? Iya, saya memang senang mengajar, Kak. Semasa kuliah itu saya sementara kuliah sering kerja sampingan, ikut les, mengajar les privat ke rumah-rumah di Makassar itu. Pernah di Makassar juga, Mbak Sylvia? Lama? Saya kuliah di Unhas, Kak. Sambil les privat di sini? Iya, sambil les privat. Gitu. Itu, memang senang mengajar, Kalau di Unhas jurusan apa, Mbak Sylvia? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Iya. Dan memang udah dari kecil malah aktif di berbagai kegiatan, termasuk ketika kuliah di Makassar ini nyambi juga sebagai guru les privat begitu ya? Iya, Kak. Iya. Kalau kita nanti ngobrol di sesi selanjutnya mengenai pendidikan seorang Mbak Vivi begitu ya? Iya. Dari kecil seperti apa? Apakah di Sopeng sampai kemudian kuliah di Unhas begitu, dan Balata nanti harapannya seperti apa ke depannya di 2022? Kan kita akan lanjutkan sesaat lagi, Mbak Vivi ya. Tetap bersama kami, dan untuk Anda pendengar yang masih ingin mendengarkan tentunya obrolan kita dengan Mbak Vivi yang kemudian ini mendirikan Balata, ini rumah atau komunitas agar kemudian generasi muda ini minat bacanya semakin meningkat begitu ya, dan dibuatlah kemudian Balata ini. Nah, bagaimana pendengar kisah selanjutnya dari Mbak Vivi ini? Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kisah Inspiratif Pengarus Utamaan Gender.
Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pengaruh Utamaan Gender, dan kita masih ngobrolin tentang kisah inspiratif dari Mbak Vivi ya, atau Sylvia Rizky, dan tadi beliau sudah cerita banyak bagaimana kemudian mendirikan komunitas minat baca yang menarik minat baca bagi semua kalangan begitu. Keresahan Mbak Sylvie, banyak anak-anak yang kemudian lebih berinteraksi dengan handphonenya dibanding kemudian membaca di sekitar lingkungannya. Banyak kemudian anak-anak di masa pandemi ini, khususnya yang kelas 1 atau kelas 2 yang sama sekali belum bisa baca tulis, dan Mbak Sylvia dan kawan-kawan kemudian mendirikan komunitas ini dengan berbagai macam program. Tadi ada melapak keliling, kemudian ada berbagai macam kegiatan lomba, belajar, baca tulis, sampai kemudian ini mengikutkan berbagai macam lomba. Sudah ini banyak pengalaman juga mengikuti salah satunya lomba bercerita anak yang diselenggarakan RRI dan berbagai macam lomba atau kegiatan lain tingkat Sulawesi Selatan ya. Dan ini merupakan salah satu mimpi dari ayahanda tercinta Mbak Vivi, yang kemudian terwujudlah komunitas Balata ini. Dan tentu Mbak Sylvia ini merasa patut berbangga juga karena sebelumnya ditolak, dicemooh gitu ya karena mendirikan komunitas ini. Nah, sekarang sudah bisa melihat hasilnya perlahan-lahan dengan berbagai macam kegiatan, kemudian memposting kegiatan di media sosial, termasuk juga di wawancara di RRI Makassar. Oke, kita lanjut lagi bersama Mbak Vivi. Mbak Vivi. Iya, Kak. Oke, terima kasih loh. Dan ini alhamdulillah begitu ya, sudah mulai satu persatu kemudian mewujudkan apa yang diimpikan begitu dengan mendirikan Balata, termasuk salah satunya sudah diwawancara di RRI Makassar juga gitu di siang hari ini. Oke, kalau tadi ini kita mau tahu juga nih, kalau Mbak Vivi itu sebelum kemudian kuliah di Universitas Hasanuddin ngambil jurusan sastra Indonesia, masa kecilnya terus pendidikannya itu ditempuh di mana sih? Di Makassar kah atau di Sopeng? Nah, seperti apa? Iya, baik Kak. Jadi SD itu sampai SMA ditempuh semua di Sopeng. Iya, SD 47 Lamarung, kemudian SMP Negeri 1 Maroliawa, kemudian SMA Negeri 1 Maroliawa yang sekarang berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Batang Sopeng. Seperti itu, Kak. Oke, dan akhirnya setelah tamat SMA melanjutkan pendidikan ke Makassar. Makassar. Universitas Hasanuddin. Hasanuddin, iya. Dan dari kecil memang aktif begitu ya di berbagai kegiatan. Aktif. Dari SD sudah memang kelihatan sekali aktifnya, Kak. Sering ikut lomba, mulai dari lomba kesenian sampai lomba olahraga. Oh. Dari SD ya sampai di perkuliahan memang aktif sekali. Oke, ini sering ikut lomba-lomba Mbak Sylvia ya? Iya, Kak, iya. Oke, dan inilah kemudian yang coba ke anak-anak didiknya Mbak Sylvia ini dilatih juga begitu. Iya, melatih betul, Kak. mentalnya, karena ternyata Mbak Vivi dari kecil memang suka lomba-lomba. Nah, apa sih kemudian manfaat yang Mbak Vivi ingin bagikan ke pendengar kita, khususnya ibu-ibu nih yang saat ini mendengarkan, pentingnya lomba itu untuk anak-anak apa sih? Iya, lomba itu melatih skill, kemampuan anak, kemudian melatih kepercayaan diri, melatih mental, kemudian ini juga melatih istilahnya kalau sekarang public speaking ya, Kak. Karena anak-anak sekarang selama pegang gawai, pegang handphone itu, interaksi sosialnya semakin berkurang. Betul. Iya, interaksi semakin berkurang. Cara berbicara kepada orang tua pun semakin berkurang karena yang dipegang terus-menerus hanya Android-nya. Jadi itu yang sekarang saya mau
ajarkan ke anak-anak, makanya sering ikut lomba menulis dan bercerita supaya bagaimana mereka melatih ini kosakatanya, perbendaharaan katanya seperti itu Kak. Karena semakin hari semakin berkurang semua itu di dalam diri anak-anak Kak. Jadi kalau ikut lomba-lomba itu manfaatnya luar biasa sekali, walaupun di awal memang kita betul-betul istilahnya ini dari nol, mengajarkan anak-anak cara membaca, cara pengucapannya saja, dimulai dari selamat pagi, assalamualaikum itu sangat berbeda Kak. Jadi betul-betul kita harus mengajarkan bagaimana minimal yang baiknya didengar oleh pendengar. Jadi manfaatnya itu akan terasa sekali nanti ketika setelah mengikuti lomba. Anak-anak sudah banyak kosakatanya, kemudian ketika berbicara juga sudah mulai kembali ke ini sopan santunnya, karena selama mereka pegang HP, apa yang mereka lihat itu yang mereka katakan, seperti itu Kak. Oke, mencontoh begitu ya, Iya, dari hal-hal yang peniru ulung. Betul. Anak itu peniru ulung. Nah, kalau melihat nih di Instagramnya, ada Instagramnya juga ya? Iya, Balata Official. Di bawah fotonya ini ada berbagai macam kegiatan. Nama pendirinya Sylvia Rizky Nyong di sini. Bukan? Iya Kak. Kirain tadi Nyong Ambon loh. Nama aneh itu Kak. Nyong itu nama geng. Oh gitu. Iya. Nama geng perempuan-perempuan inspiratif ini ya, yang ngajarin adik-adik. Ini kalau melihat banyak koleksi-koleksi buku juga begitu ya. Iya, Ini banyak alhamdulillah. Buku-bukunya dari mana sih? Ada komik. Iya. Macam-macam gitu ya. Novel. Novel, ada buku-buku inspiratif, seri 1 tentang binatang ada, sejarah ada, berbakti pada orang tua. Ini salah satu akibat buang sampah sembarangan. Dan kalau lihat ini anak-anak, wah antusias sekali mereka membaca begitu ya. Larut dengan buku-buku. Ini dari mana sih? Kalau lihat banyak sekali bukunya. Ini dari mana? Iya. Jadi di balai itu Kak selalu membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin berdonasi buku-bukunya yang sudah tidak ingin dibaca. Oh begitu, bisa. Iya. Oh gitu. Jadi banyaknya buku di situ itu karena donasi dari beberapa orang yang memang ikhlas memberikan kepada kami untuk dipergunakan di Balat Kak. Itu dari mana saja? Dari teman-teman. Kalau banyak ya kayak novel-novel itu dari teman-teman kuliah. Kemudian buku-buku yang anak-anak seperti itu Kak, itu dari kelurahan, tapi itu tidak diberikannya, itu dipinjamkan. Kemudian kami kan juga bekerja sama dengan dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Sopeng. Ya. Jadi itu yang memberikan kami beberapa eksemplar, kemudian itu bisa dikembalikan dan mengambil yang baru lagi. Oh gitu. Seperti itu. Kemudian ada juga beberapa teman yang meminjamkan, istilahnya dia cuma menitip, sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Yang penting itu bisa dibaca oleh anak-anak. Seperti itu Kak. Oke, dan di awal-awal tentu sangat susah sekali ya sebenarnya. Susah sekali Kak. Ya. Mengapa? Karena kalau awal-awal begitu kan orang memberikan bukunya pasti secara cuma-cuma pasti berpikir apakah komunitas ini ke depan mampu berjalan atau tidak. Jangan sampai hanya menjadi pajangan saja di rak buku. Pasti itu yang paling utama dulu, orang-orang mau ikhlas tidak memberikan bukunya. Tapi semakin hari kita dengan kegiatan-kegiatan kita pelatihan anak membaca, kemudian diskusi-diskusi juga melalui hasil dari pembacaan fiksi misalnya, orang-orang semakin giat untuk memberikan donasi kepada kami. Termasuk dari komunitas teman berbagi. Jadi kami juga pernah diberikan bantuan dari komunitas teman berbagi Kak, berupa buku-buku bacaan anak, dongeng-dongeng, kemudian alat tulis. Oke. Nah, Mbak Vivi, ini kalau di Balata sendiri apakah memang ada waktu-waktu khusus begitu untuk anak-anak belajar, membaca dan lain-lain? Ya. Di awal-awal terbentuknya
balata itu kita menjadwalkan Kak. Jadi ada waktu-waktu khususnya, ada Senin, Kamis, Jumat, kadang juga hari Minggu. Itu berlangsung di 6 bulan pertama tahun 2020. Tapi di 6 bulan terakhir itu karena kesibukan masing-masing kami pengurus, karena kami itu hanya berjumlah 8 orang Kak, pengurus komunitas, yang 4 orangnya itu anggota baru yang kami rekrut dari anak sekolah. Jadi itu juga harus disesuaikan dengan waktunya mereka, kapan mereka libur. Jadi ada waktu-waktu tertentu seperti itu, dan kesempatan dari kami semua, kapan waktunya senggang, kapan waktunya kita bisa berkumpul, baru kita panggil anak-anak lagi untuk belajar dan membaca. Oke. Dan mereka selalu antusias ya? Iya, antusias sekali Kak. Oke. Nah, untuk pendengar kita nih yang tertarik mau juga dong mendirikan rumah baca, atau yang mungkin bertanya kalau misalkan mau nyumbang buku bisa kemana? Iya. Kalau mau menyumbang buku ke Balata itu bisa ke sekretnya di Jalan Haji Andi Meru. Mas, sayangnya gak ada nomor rumahnya Kak, jadi Jalan Haji Andi Meru, belakang kantor pos Batu-Batu. Belakang nanti nomor HP-nya saya bisa dicantumkan di situ Kak. Oke, belakang kantor pos Batu-Batu. Jadi gampang, kalau ngirim lewat pos gampang gitu ya? Gampang, ya langsung ditahu. Ada kok kalau lihat di Instagramnya ada kayak apa spanduk gitu, Balata ya. Jadi gampang. Pokoknya gampang deh dicari gitu kan? Iya gampang. Oke. Tips buat yang mau buat rumah baca juga gimana, Mbak Vivi? Apakah? Tips buat yang mau buat rumah baca juga kayak Balata. Iya. Jadi yang pertama niat dulu. Niat, kemudian minat. Minat juga perlu. Jadi walaupun kita punya niat tapi minatnya sedikit-sedikit naik turun, itu juga mengganggu. Jadi niat dan minat itu harus berjalan sesuai takarnya. Kemudian berani menghadapi apapun resikonya ke depan untuk mendirikan rumah baca. Kemudian perluas jaringan, jangan hanya di lingkungan kita, tapi kita bisa menghubungi teman-teman, minimal teman-teman yang sama-sama minatnya, supaya bisa dapat bantuan-bantuan, minimal sumbangan-sumbangan buku, baru kemudian kita ke instansi-instansi pemerintah. Seperti itu. Oke, siap. Ini kalau mimpinya ke depan untuk Balata seperti apa? Mimpinya ke depan semoga menjadi komunitas besar, kalau bisa jadi organisasi yang ke depannya ada cabang-cabangnya Kak. Karena kan ini tahun depan insya Allah ini juga kita akan bekerja sama dengan Dinas KB Kak. Jadi Dinas KB itu meminta kami mendirikan pusat informasi konseling remaja yang bertempat di sekretariat kami. Jadi sosialisasi KB mengenai remaja, baik itu seks bebas, pernikahan dini, kemudian narkoba dan semacamnya Kak. Jadi saya harap ke depan Balata tidak hanya berfokus saja ke literasi baca tulis, tapi semakin meluas, perlahan sedikit demi sedikit, dan bisa juga ada rumah baca di bawah Balata yang berada di daerah-daerah terpencil. Baik. Amin. Didoakan seperti itu ya, bisa terwujud mimpi-mimpinya. Balata bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang, bagi semua kalangan. Tapi terima kasih Mbak Vivi, karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami juga bisa jalan-jalan langsung ke sana ya, bisa ikut belajar bersama. Baik, makasih Mbak Vivi. Mohon maaf tadi saya salah alamat ya, saya ke Borong, ternyata saya ke Balata yang rumah khusus narkoba begitu ya. Nah ternyata salah alamat. Tapi terima kasih Mbak Vivi sudah bersama kami di daerah di Makassar siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam buat
teman-temannya di Balata, termasuk juga buat anak-anak yang di sana yang selalu semangat belajar. Terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita tadi dengan Sylvia Rizky ya. Beliau merupakan pendiri Balata. Ini organisasi atau komunitas yang didirikan untuk menarik minat baca semua kalangan. Mudah-mudahan semangat, kemudian cerita, inspirasi yang dibagikan oleh Mbak Vivi tadi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua untuk semakin lebih bermanfaat paling tidak di sekitar lingkungan kita. Terima kasih pendengar untuk partisipasi dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kanal inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Sembilan 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.